Oke Om Bro. Nah, kalau sasis kit sudah selesai, berikutnya apa sih yang diperlukan untuk melengkapi sebuah RC? Ya. Jadi di luar sasis kit, kita butuh part-part pendukung ya. Di sini ada yang namanya bumper. Oke. Ini ada bumper depan dan bumper belakang. Nah, bagian dari bumper itu apa-apa aja sih ya? Di sini ini yang kita sebut sebagai dengan bumper. Oke. Yang ini disebut namanya sebagai shackle ya, shackle. Kalau untuk ini namanya bull bar. Jadi untuk bumper tidak semuanya lengkap seperti ini ya. Ada yang tidak ada shackle-nya, ada yang tidak ada bull bar-nya. Untuk bull bar-nya sendiri ada yang sudah mati, ada yang bisa dilepas. Nah, kalau di bumper KYX ini bull bar yang model ini dia bisa dilepas ya. Oke, berikutnya ada ini. Jadi ini adalah penghubung bumper ke sasis. Ini namanya, kalau saya nyebutnya ini sebagai stick bumper ya, stick ya. Berikutnya ada LED, lampu LED ini untuk bumper. Tidak semua bumper dilengkapi dengan lampu LED. Kebetulan yang di KYX ada ya. Nah, ini sebagai bracket LED ke bumper. Nah, ini bumper depan ya yang komplit. Oke, untuk bumper belakang sendiri perbedaannya dengan bumper depan gimana sih ya? Untuk dasarnya basicnya semua sama saja. Ada yang namanya bumper, ada yang namanya stick bumper. Oke, cuman yang membedakan di bagian belakang itu sangat jarang sekali ada yang namanya bull bar. Terus di bumper belakang itu ada yang memiliki namanya tire hanger atau gantungan ban serep ya. Terus ada yang namanya towing. Kalau di depan udah pasti tidak ada yang namanya towing dan tidak ada yang namanya tire hanger ya, atau gantungan ban serep. Oke, jadi ini bumper dari sebuah RC Adventure, oke. Oke Om Bro, jadi setelah bumper terpasang, apalagi sih part pendukung untuk melengkapi sebuah sasis kit? Di sini ada yang namanya sidebar ya. Nah, untuk sidebar ini banyak ya istilahnya ya. Jadi bukan hanya sekedar sidebar aja. Ada yang namanya sidebar, ada yang namanya side plate, ada namanya footstep, oke? Nah Om Bro, berikutnya apa lagi nih yang kita butuhkan untuk melengkapi sebuah sasis kit? Sudah pasti kita butuh yang namanya roda. Jadi di
RC Adventure itu ada beberapa jenis roda ya, terutama di bagian velg. Untuk velg dia ada dua jenis bahan ya. Ada yang namanya velg metal dan ada yang namanya velg plastik. Oke. Di luar dari jenis bahan, velg itu ada beberapa jenis lagi ya. Maksudnya ya di bagian dari segi ukurannya ataupun dari jenis velg itu sendiri. Oke. Seperti di sini, ini namanya velg bedlock. Bedlock itu mengapa disebut sebagai bedlock? Jadi bedlock itu diambil dari istilah velg dari mobil off-road beneran ya. Oke, jadi yang disebut sebagai bedlock itu sebenarnya adalah ring ini ya. Nah, ring ini fungsinya dia untuk ngejepit ban di velg. Jadi waktu kita pasang itu bibir bannya itu kejepit oleh ring ini. Ini yang namanya benar-benar bedlock. Tapi kalau di istilah di dunia RC Adventure ya segala jenis macam velg, apapun yang bisa ngejepit ban itu namanya bedlock. Oke, itu bahasa awamnya ya. Karena ada satu jenis velg metal ataupun plastik ya, ringnya tidak bisa dilepas. Tapi dari velg ini dia ada dua piece ya yang bisa dilepas bagian tengahnya gitu. Ntar setelah terpasang, nah itu bannya kejepit di bibir velg ini. Bibir bannya kejepit di bagian sisi samping velg ini. Jadi di dunia RC Adventure ini disebut dengan istilah bedlock. Oke, di luar velg bedlock ada satu jenis lagi, velg biasa ya. Velg biasa itu ya bannya itu dilem langsung ke velg. Tapi itu hanya berlaku untuk velg plastik ya. Kalau untuk di velg metal semua rata-rata prinsip kerjanya itu ban kejepit di bagian ring velg ya. Nah, untuk ukurannya sendiri, ukuran velg di RC Adventure itu banyak ya, banyak size-nya ya. Ada yang 1,55, ada 1,9, ada 2,2, ada 3,2 dan seterusnya. Pasti banyak jenis, hanya cuman yang banyak tersedia di pasaran itu hanya 3 size ya, 1,55, 1,9 dan 2,2. Ukuran itu ukuran apa sih sebenarnya? Oke. Jadi ukuran dari 1,55, 1,9 dan 2,2 itu adalah ukuran diameter dari velg itu sendiri. Jadi kalau Om Bro mulai berkecimpung di dunia RC, kadang bingung tuh. Ban ada yang 1,9, ada ban yang 2,2. Nah, kalau untuk ban 1,9 itu adalah diameter bagian dalamnya ini. Jadi kalau Om Bro pengen cari ban, mesti tahu dulu ukuran velgnya berapa inci gitu ya, 1,9 atau 2,2. Ntar baru dicari ban yang sesuai. Untuk sisi luarnya ini disebut dengan diameter ban. Ya, diameter luarnya. Jadi untuk diameter ban itu banyak ukurannya ya. Ada yang 90 mili, ada yang 100 mili, dan seterusnya. Oke, di velg itu sendiri ada bagian-bagian apa aja sih? Kan gitu ya. Nah, kebetulan di sini velg yang saya pakai itu adalah velg KYX yang terbagi dari 3 bagian ya. Ini ya kita sebut sebagai apanya lah, bagian utama dari sebuah velg. Kalau ini adalah bagian ring velg. Ini dipasang di bagian dalam ban. Oke. Terus di bagian ini ada apa aja sih ya? Kebetulan di sini ada yang namanya dop velg ya, ada dopnya. Tidak semua velg ada dop tengahnya. Kebetulan yang di sini ada. Nah, ini kita sebut, yang tadi kita sebut sebagai ring velg ya. Oke, bagian belakang ini ada apa ini namanya? Kalau di sini saya sebutnya sebagai hub dari sebuah velg ya. Jadi ntar bagian hub ini yang terpasang di hex gardan. Oke. Kebetulan di sini velg yang saya pakai hubnya itu sudah senyawa dengan bodi velg ini ya.
Tapi di luaran banyak velg yang hubnya ini bisa terpisah dari sebuah velg. Oke Om Bro, saran saya buat para Om Bro yang masih pemula dan atau newbie ya, jangan takut untuk bereksperimen dengan RC Om Bro semuanya. Silakan saja diutak-atik, itu akan menambah wawasan Om Bro di dunia RC Adventure ini. Jadi semakin familiar dengan part-partnya dan akan paham bagian-bagian apa aja sih yang lemah dari sebuah RC Adventure itu, dan bagian-bagian apa aja yang butuh di upgrade. Ya, cukup sekian saja Om Bro untuk video episode pengenalan part-part RC Adventure kali ini ya. Oke, jangan lupa untuk di komen, jangan lupa di like, dan jangan lupa di share. Oke, goodbye Om Bro, see you